Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa husni wa iyyakum ala ta'atillahi wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih sempat menunaikan ibadah salat Jumat. Insyaallah ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan hari ini senantiasa mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu istiqamah di dalam menjalankan syariat Islam. Izinkan kami menyampaikan judul khutbah penguatan iman dan takwa dalam meraih keberkahan hidup di masa new normal pandemi COVID-19. Sebagai hamba Allah, tentunya kita senantiasa telah diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Potensi badaniah, potensi spiritualitas atau rohaniah, potensi pemikiran dan berbagai potensi lainnya. Inilah yang menjadi standarisasi kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah sekaligus sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Tentunya kita sebagai hamba Allah, maka ada kewajiban-kewajiban kita sebagai komitmen kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita. Allah bertanya, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah engkau mengakui bahwa kami sebagai Tuhanmu? Maka semua manusia menjawab dan berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala, benar ya Allah, Engkaulah sebagai Tuhan kami. Atas dasar inilah maka manusia pada prinsipnya telah diberikan berbagai potensi, terutama potensi iman, meyakini adanya kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur totalitas kehidupan manusia, menentukan takdir baik dan buruk pada diri manusia. Keyakinan inilah yang senantiasa kita pelihara. Wa zayyanahu fi qulubikum, bahwa iman itu telah dihiaskan di dalam jiwamu, di dalam hatimu. Inilah yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah memanggil, mengajak kepada orang-orang yang beriman
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan bagaimana nasibnya di masa-masa yang akan datang. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dalam masa kehidupan kita di dunia ini. Ini artinya ayat ini dalam term atau tema tentang takwa itu 2 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Betapa pentingnya arti takwa yang harus kita pahami dan implementasikan dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya para ulama fikih memberikan definisi ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah dalam semua aktivitas kehidupan manusia dan menjauhi larangan-larangan Allah. Para ahli tasawuf memberikan definisi tentang pemaknaan takwa itu adalah aktivitas kehidupan manusia ini adanya sebuah kesadaran pada diri manusia, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ucapkan, semuanya dalam pengetahuan dan pengawasan Allah, sehingga tidak lepas semua aktivitasnya akan dilihat dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Melihat atas apa yang kita perbuat, mendengar atas apa yang kita kerjakan. Itulah sebenarnya pentingnya makna takwa yang harus kita wujudkan di dalam hidup dan kehidupan ini. Apa implikasi dari takwa pada diri manusia? Pada diri manusia itu memiliki implikasi yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa informasi kepada kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri di dalam kehidupan ini memiliki iman dan takwa di dalam dirinya, maka dapat dipastikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan hidup bagi diri dan masyarakat di lingkungannya. Saat ini kita diperhadapkan berbagai macam problem kehidupan, apalagi di masa-masa pandemi adanya COVID-19 ini. Semua serba dibatasi. Ada yang disebut dengan social distancing, ada yang disebut dengan physical distancing, pembatasan-pembatasan sosial, pembatasan dalam interaksi hubungan pertemuan sesama umat manusia, semua serba dibatasi. Padahal ajaran Islam sesungguhnya yang terkait dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa mementingkan dan menyeimbangkan dalam 2 hal, yaitu menjaga hubungan secara vertikal dalam ibadah mahdah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga hubungan baik dengan sesama umat manusia. Duribat alaihimuz zillatu aina ma fuqitu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia akan ditimpa kehinaan dimanapun dia berada, kecuali dia memegang teguh untuk senantiasa berkomunikasi, berinteraksi, melaksanakan hubungan spiritualitasnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara vertikal, dan menjaga hubungan baiknya dengan sesama umat manusia. Disinilah inti dari ajaran Islam yang harus kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga nilai-nilai spiritualitas yang ada pada diri manusia ini, keberkahan hidup akan kita peroleh jika sekiranya kita terus memelihara iman dan takwa pada diri manusia. Apa yang dimaksud dengan keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa? Saya membaca berbagai literatur Islam bahwa yang dimaksud dengan keberkahan itu adalah manusia dicurahkan berbagai macam kebajikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan kebajikan yang diberikan oleh Allah pada diri manusia itu akan selalu berkesinambungan dalam waktu jangka panjang dan tidak terbatas. Bisa saja kebaikan dalam bentuk keberkahan hidup pada diri manusia itu, Allah akan menjaga nilai-nilai iman dan takwa pada diri kita dalam aspek spiritualitas. Bisa juga dicurahkan berbagai macam rezeki. Allah akan senantiasa memberikan tambahan-tambahan rezeki pada diri kita. Rezeki akan senantiasa tumbuh pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita. Sehingga rezeki akan senantiasa bertambah. Kita akan mudah dalam meraih kesuksesan dalam hidup dan kehidupan ini. Orientasi kehidupan manusia ini bukan hanya dalam kehidupan di dunia ini, tetapi orientasi kehidupan manusia ini memiliki jangkauan jangka panjang. Kita akan menghadapi suatu kehidupan yang pasti di akhirat kelak, sehingga keseimbangan hidup kita harus pelihara dengan sebaik mungkin. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Ada 4 pemaknaan pada ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini senantiasa memberikan informasi kepada kita untuk senantiasa menjaga keseimbangan, bahwa kehidupan ini bukan hanya terbatas pada kehidupan di dunia seperti apa yang dipahami oleh masyarakat barat dengan pandangan sekularistik dan materialistik. Pada masyarakat barat, bahwa kehidupan ini hanya terbatas pada kehidupan di dunia, sehingga mereka hanya meraih keuntungan dari aspek materi semata tanpa memperhatikan pada dimensi moralitas, teologis, dan kehidupan di akhirat, karena mereka tidak meyakini hal itu. Mereka hanya meraih keuntungan secara materi. Mereka menganggap bahwa hidup ini pada dimensi kehidupan di dunia saja, sehingga capaian kebahagiaan pada dimensi asas manfaat pada kehidupan di dunia ini. Bagaimana dalam konsep Islam? Konsep Islam bukan hanya mementingkan pada kehidupan di dunia, tetapi juga ada kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini, dan itu merupakan suatu kepastian pada setiap insan yang beriman. Sehingga kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini untuk selalu melaksanakan amal soleh, amal kebajikan. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa di dalam kehidupan di dunia ini melaksanakan amal kebajikan, amal soleh, maka dia akan mendapatkan kebajikan yang banyak. Kebajikan yang banyak seperti tadi sama maknanya dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Pada dimensi ini kita senantiasa selalu memelihara kehidupan ini agar kita mampu meraih keberkahan hidup ini dengan berbagai kebajikan yang Allah berikan kepada kita. Menjaga keseimbangan hidup ini bukan hanya mementingkan materi semata, tetapi juga kita mementingkan dalam dimensi penguatan iman dan takwa dalam berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan akan senantiasa diberikan oleh Allah kepada penduduk bumi ini, penduduk negara bangsa Indonesia ini, daerah kita, lingkungan komunitas masyarakat kita senantiasa akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan dalam hidup, keamanan hidup, kesejahteraan hidup, kemurahan rezeki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemaknaan-pemaknaan berkah yang Allah berikan kepada kita, sehingga apapun yang terjadi, problem apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar disebabkan karena kekuatan iman kita bertawakal kepada Allah dan senantiasa kita berupaya untuk meraih kesuksesan. Pada ayat Al-Hasyr tadi, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, selain kita memiliki iman takwa itu, hendaklah setiap diri memperhatikan bagaimana nasibnya di masa yang akan datang. Para ulama tafsir memberikan definisi
nasib di masa yang akan datang itu bukan hanya pada konteks kehidupan jangka pendek, tetapi nasib manusia di masa akan datang itu adalah orientasinya pada kehidupan di akhirat kelak, sehingga manusia senantiasa melaksanakan kebajikan dalam kehidupan ini dalam upaya kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, atas upaya kita mempertahankan dan senantiasa memiliki nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah, sebagai upaya kita untuk meraih keberkahan di masa-masa kita yang sangat-sangat sulit secara ekonomi, berbagai pembatasan kehidupan sosial kita. Dan di masa inilah situasi yang sangat sulit, salah satu upaya untuk keluar dari tingkat kesulitan ini adalah bagaimana kita menguatkan landasan keyakinan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, memiliki iman yang kuat kepada Allah, dan senantiasa kepatuhan dan ketundukan kita atas segala perintah Allah yang diperintahkan kepada kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.